tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kita lihat ya ibadallah, fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat. Mereka tidak waspada membahayakan dirinya dan negaranya, bahkan negara tetangga, seperti pembakaran hutan. Kita melihat banyak orang tidak waspada, kalau nanti matinya su'ul khatimah, masih saja berbuat dosa, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunianya, hartanya, jabatannya. Lupa kalau dia bisa mati mendadak sebelum dia bertobat. Membahayakan dunia dan akhiratnya. Inilah tema yang akan kita kaji bersama-sama. Mengingat ayat Al-Quran banyak sekali berbicara tentang kewaspadaan. Seperti ayat yang dibaca oleh imam tadi, di dalam surat An-Nisa ayat 71, kita diperintahkan oleh Allah untuk waspada. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum. Rakaat kedua tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-20, ya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, memahami Islam terus menerus agar waspada. Di dalam surat Al-Munafikun kita diperintahkan oleh Allah agar waspada kepada orang munafik. Hati-hatilah, humul adu fahdharhum. Mereka itu musuh kamu, waspadailah mereka. Oleh karena itu, saudara sekalian, kajian kita pada Fajar yang mubarak ini yang semoga diberkahi oleh Allah adalah tahdhirul hidr fil Qur'anil Karim. Menghadirkan kewaspadaan, ya, di dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ya beberapa hari yang lalu kita memperingati kejahatan, kebiadaban gerakan apa Pak 30 September yang membunuh para jenderal dan sebelumnya membunuh para ulama. Gerakan apa itu Pak? Saya bertanya, kira-kira anak bangsa ini, terutama anak kita yang masih muda-muda, SMP, SMA atau perguruan tinggi, kira-kira waspada nggak Pak? Belum tentu. Ya, kemarin itu ketika tanggal 30 September ya ditayangkan film tentang ya pengkhianatan G30S PKI Pak di salah satu TV nasional. Kira-kira anak muda mayoritasnya menonton atau tidak menonton Pak? Hah? Lebih milih nonton sinetron atau milih nonton perjuangan Pak? Itulah saya melihat tema tentang menghadirkan kewaspadaan ini tema yang sangat penting. Tapi itu lagi menurut saya. Menurut Bapak Ibu penting nggak Pak? Kok Bapak pelan-pelan jawabannya, penting nggak Pak? Kalau nggak penting saya ganti temanya, indahnya poligami. Nah, kalau itu nggak penting Pak ya. Setelah mentadaburi ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabawiyah, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita waspada. Yang pertama, bagaimana agar kita semua, anak-anak kita, anak bangsa ini waspada? Caranya yang pertama dengan selalu bertakwa kepada Allah. Dan takwanya harus dengan benar-benar. Karena dalam surat Ali Imran ketika kita diperintahkan bertakwa oleh Allah, dipertegas dengan haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudaraku, saya bertanya, suami yang bertakwa berani nggak Bapak Ibu mendolimi, membahayakan dirinya, istrinya dan keluarganya? Berani nggak Pak? Jadi masalah bangsa ini bukan sekedar masalah ekonomi, masalah pembakaran hutan, ya, masalah demo, masalah pro dan tidak pro apa Pak yang hari ini? Apa Pak yang hari ini siang malam diberitakan?
Perlu apa? Mengeluarkan apa, Pak? Hah? Bukan itu. Walaupun itu juga masalah. Masalah kita sekarang adalah banyak orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, apa jadinya kalau suami tidak bertakwa? Yang jadi korban pertama siapa, Pak? Dirinya, istrinya, keluarganya. Apa jadinya kalau pemimpin tidak bertakwa? Siapa yang jadi korban, Pak? Pak? Apa jadinya kalau ulama tidak bertakwa, ngejar-ngejar dunia lupa akhirat? Siapa yang jadi korban? Akhirnya umatnya bersatu atau terbelah? Sudah terjadi atau belum terjadi? Jadi kita semua pemimpinnya, ya, rakyatnya, ulamanya, jamaahnya, lakinya, perempuannya, tentaranya, polisinya, semua diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Karena kalau kita tidak bertakwa bisa masuk neraka. Makanya ayatnya dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu yang soleh dan solehah, bagaimana kalau suami walaupun mubalik, ulama, apalagi yang tidak, membawa harta yang tidak halal, kemudian sampai rumah dimakan oleh anak istrinya, itu berarti ngajak rame-rame kemana, Pak, di akhirat nanti? Paham Bapak Ibu sekalian? Yang kedua adalah tafaqquh fid din. At-tafaqquhu fid din. Tadi ayat 122 surat At-Taubah. Kenapa memahami Islam secara mendalam itu menghadirkan kewaspadaan? Karena orang yang faham Islam secara mendalam tahu ini halal, ini haram. Halal mengajak kemana, Pak? Haram mengajak. Orang yang faham Islam secara mendalam, dia mengetahui ya, mana orang beriman, mana orang munafik. Dia mengetahui siapa saudaranya yang sebenarnya, siapa musuh yang sebenarnya. Saudara orang beriman itu siapa, Pak? Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Sementara orang kafir, kata Allah, innal kafirin kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang kafir itu musuh kamu yang sebenar-benarnya. Sekarang ada nggak, Pak? Orang mengaku beragama Islam dibalik malah sama orang Islam dimusuhi karena alasannya tidak satu organisasi, tidak satu jamaah, sehingga ormas Islam tertentu ya dilaporkan ke teman-temannya orang kafir agar dibubarkan. Itu ada nggak, Pak? Sementara dengan orang kafir yang harusnya waspada malah rangkulan, senyum-senyum, senang-senang, bagi-bagi kue dunia. Ada itu, Pak? Di benua Afrika atau Eropa? Makanya akhirnya tidak waspada karena tidak faham Islam secara mendalam. Walaupun kepada siapapun, kepada orang beriman, kepada orang kafir, kepada siapapun, kepada yang berbeda agama, tetap kita tidak boleh berbuat zalim. Jangankan kondisi aman, gak ada perang. Perang saja kita tidak boleh membunuh orang tua, anak kecil, perempuan, membakar tempat gerejanya, tempat ibadahnya. Nggak boleh. Itu indahnya Islam, Pak. Apalagi di saat di saat perang, Pak. Itu motong tumbuh-tumbuhannya nggak boleh, nebang tumbuh-tumbuhan nggak boleh. Tetapi kalau tidak faham Islam, Pak, jangankan di saat perang, di saat damai, jangankan pohon-pohonan. Apa, Pak, sekarang yang terbakar? Pak? Hah? Nah, ini ceramah begini ngarang-ngarang atau fakta, Pak? Paham, Pak? Itulah indahnya orang yang faham Islam secara mendalam. Jangankan berdolim kepada manusia, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbuat dolim hanya dengan
sehelai daun nggak berani. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Lau kana al-waraqu fil Iraqi sakitan wa kana Umar mas'ulan anhu yaumal qiyamah amam Allah. Seandainya sehelai daun di Irak dulu itu bagian dari negara Islam yang ibu kotanya di Madinah, Pak. Seandainya sehelai daun jatuh karena pohonnya tidak diurusi oleh pemerintah, maka kata Umar, Umarlah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi Umar berbuat zalim, mendolimi, ya Pak, sehelai daun aja nggak berani. Apalagi bakar Berarti Umar seperti ini, Pak. Adil atau tidak adil, Pak? Seandainya ada orang seperti Umar, Pak, nanti tahun 2024 datang ke Indonesia, nyalonkan dirinya menjadi presiden, Pak, kira-kira menang atau kalah, Pak? Pak, tolong dijawab, menang atau kalah? Kenapa, Pak? Berarti anak bangsa ini ya ingin berubah atau tidak mau berubah? Tidak bisa berubah atau tidak mau berubah, Pak? Karena tidak punya kewaspadaan. Jadi masyarakat kita semua akan waspada kalau kita faham Islam secara mendalam. Nah, apa jadinya kalau sebagian anak bangsa tidak belajar Islam kecuali 1 pekan 2 jam. 1 pekan 2 jam. Agamanya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, tapi tidak belajar Islam kecuali 1 pekan 2 jam. Itu ada nggak, Pak? Kira-kira paham nggak ada ajaran Islam? Yang belajar setiap hari aja belum tentu mendalam. Apalagi masih banyak anak orang yang beragama Islam tidak belajar agama Islam sama sekali. Hanya saja lahir langsung jadi orang Islam karena bapaknya Islam, ibunya Islam. Ada nggak, Pak, orang di dunia ini Islam karena lahir saja, tapi setelah itu nggak pernah belajar Islam, nggak berjuang Islam? Itu ada nggak, Pak? Sedikit atau banyak, Pak? Banyak atau banyak? Nah, bagaimana waspada? Nggak punya waspada, sehingga narkoba jalan terus, korupsi jalan terus, pembakaran hutan setiap tahun jalan terus. Hafizakumullah. Yang ketiga adalah al-ingdar. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kewaspadaan sehingga kita semua bisa menjaga diri kita dari bahaya dunia dan bahaya akhirat, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang ketiga caranya dengan al-ingdar, memberikan peringatan. Seperti hari ini kita rajin memberi peringatan dan kita rajin juga mendengarkan peringatan dan menerimanya. Atau bahasa lainnya adalah dakwah, mengajak manusia agar selalu ingat kepada Allah, takut neraka, takut berbuat zalim, takut membahayakan dirinya dan orang lain. Nah, kalau banyak orang yang memberikan ingdar, bapak yang soleh, ibu yang soleh habis ngaji ini langsung sampai rumah disampaikan peringatan ini kepada orang yang tidak hadir, sehingga semuanya ya hafizakumullah waspada. Ini ayatnya ya nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ada dalam surat At-Taubah tadi, ayat 122. Mari kita baca. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Orang-orang beriman tidak boleh pergi berperang semuanya, tidak boleh pergi jihad semuanya. Padahal bapak ibu yang saleh dan yang salihah,
Kita tahu amal yang paling utama dalam Islam setelah iman apa Pak? Tapi itu pun tidak boleh pergi jihad semua. Harus ada di antara mereka yang liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Setelah itu waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memberikan ingzar, peringatan kepada masyarakatnya ketika mereka kembali kepadanya. Apa tujuannya? La'allahum yahdharun, agar mereka waspada, agar mereka berjaga-jaga menjaga dirinya dari yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Jelas Pak ya dalil-dalilnya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah menghadirkan kewaspadaan kepada kita semua, kepada anak bangsa yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan ma'rifatu sunanillahi fi hadhil hayah. Mengetahui sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia ini. Karena kita tahu kaidah kehidupan ini, akhirnya kita waspada. Tidak merasa di zona aman, tidak kecolongan. Hafizakumullah. Di antara sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku di dunia ini, sebagai dikatakan oleh ulama tafsir, adalah al-mujtama, masyarakat pada umumnya selalu mengikuti ideologi yang berkuasa. Saya ulangi Pak. Masyarakat pada umumnya, namanya pada umumnya berarti nggak semuanya Pak. Yang militan, yang imannya bagus, nggak ke bawah. Tapi pada umumnya, mayoritasnya mengikuti akidah atau ideologi penguasanya. Mari kita buktikan Bapak Ibu, supaya tidak ngarang-ngarang dalam pengajian. Naudzubillah min dalik, karena tidak boleh kita menyampaikan Islam dengan hawa nafsu atau tanpa ilmu. Semuanya harus pakai dalil. Saudaraku sekalian, mari kita buktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ulama biasa atau ulama yang paling alim, paling takwa sedunia Pak? Pemimpin biasa atau pemimpin yang terbaik di dunia akhirat Pak? Begitu berdakwah di Mekah, mengajak seluruh masyarakat Mekah untuk beriman kepada Allah, agar ideologinya benar, ideologinya iman dan Islam, menyembah Allah. Tetapi Makkah selama 13 tahun Nabi berdakwah masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Saya bertanya, padahal yang berdakwah Nabi, penduduk Makkah mayoritas ngikuti Nabi atau ngikuti ideologinya Abu Jahal Pak? Pak? Paham Pak? Padahal yang berdakwah siapa? Nabi. Itulah hubungan dekat antara agama, ideologi dengan penguasa. Begitu Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah bersama sahabatnya ke Madinah, karena Makkah waktu itu masih tandus, tidak subur ditanami pohon dakwah, tidak lebih dari 100 orang, hanya 100 orang, gak lebih, selama 13 tahun berdakwah di Mekah. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah bersama sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah baru 2 tahun terjadi perang Badar saja sudah 300 pejuangnya. Belum ibu-ibu, anak-anak yang masuk Islam yang tidak berkewajiban untuk jihad. Dan setelah itu bertambah. Dan Madinah dipimpin oleh Nabi. Nabi kepala negara, Nabi juga imam masjid, Nabi juga berdakwah, Nabi juga yang mengatur politik dan ekonomi dan militernya. Saya bertanya, akidahnya penduduk Madinah akhirnya ngikuti siapa Pak? Ngikutin Nabi atau Abu Jahal? Kenapa? Karena yang berkuasa akidahnya adalah apa Pak? Islam. Pak, jelas nggak Pak? Sekarang kita lompat aja langsung biar nggak kelamaan. Indonesia.
Ketika Indonesia Islam belum datang, Pak, masih wathaniin, penyembah berhala, ya, musyrik, ya, banyak kerajaan-kerajaan yang lain, agama-agama lain yang bukan Islam. Maka masyarakat Indonesia, nenek moyang kita, akidahnya apa, Pak? Begitu datang Islam ke Indonesia melalui para aktivis dakwah, para sunan, para wali, akhirnya muncul kerajaan Islam di mana-mana. Kerajaan Islam di Demak, kerajaan Islam di Banten, kerajaan Islam di Ternate, kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, kerajaan Islam di Aceh. Maka kita lihat hasilnya, yang dominan adalah mengikuti Islam. Umat Islam aman atau terancam, Pak? Maka kalau Bapak lihat, kalau kita pulang ke kampung dari Jakarta, pulang ya, melewati Jawa Barat, melewati Jawa Tengah, melewati Jawa Timur, nggak usah jauh-jauh. Begitu Bapak istirahat di alun-alun, yang terjadi apa, Pak? Bangunan apa di alun-alun itu? Pertama, masjid. Kedua, gedung apa, Pak? Pemerintahannya kan, Pak? Di situ ada gedungnya Pak Bupati, ada anggota Dewan, ya kan, Pak? Di situ juga ada pasar. Artinya apa, Pak? Indonesia nggak usah ngarang-ngarang, ngikuti juga zaman Nabi. Begitu Islam yang berkuasa, maka sebuah kesatuan hidup itu terjadi. Karena Islam juga masjid, Islam juga pemerintahan, Islam juga ekonomi. Begitu yang berkuasa bukan orang yang berpihak kepada Islam, akhirnya ekonomi, ya Pak, ekonomi, politik, militer, siapa yang menguasai, Pak? Bapak kalau nggak jawab, hah? Saudaraku sekalian, ketika ulama-ulama berjuang Indonesia merdeka, alhamdulillah atas izin Allah. Dan ketika itulah ulama-ulama yang berperan. Tapi ya ibadallah, ketika akidah tertentu yang anti Tuhan, anti Islam, akhirnya jenderal-jenderal dimasukkan kemana, Pak? Hah? Pak, itu ngarang-ngarang atau terjadi? Pak, ini kita biarkan atau harus selalu kita ceramahkan? Anak-anak kita paham gak kira-kira kalau nggak pernah ada ceramah seperti ini? Hah? Anak-anak kita paham gak, Pak, kalau nggak ada ceramah seperti ini? Nggak akan paham. Anak udah sibuk setiap hari main apa, Pak? Halo sekalian. Jadi saya ulang lagi, akidah, ideologi sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu sangat tergantung dengan ideologi penguasa. Maka riwayatnya mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu tergantung dengan agama raja-rajanya. Yang memimpin Nabi SAW, umat secara umum Islam. Bagus, tenang. Masyarakat dipimpin oleh Umar bin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum jami'an. Umat mengikuti secara umum, walaupun ada yang kafir, tapi itu minoritas. Tetapi ketika yang memimpin Belanda, yang memimpin Inggris, yang memimpin Itali, yang memimpin Spanyol, akhirnya apa, Pak? Rakyatnya ikut agama yang siapa? Paham, Pak? Ini yang harus difahami, sehingga kita waspada. Masya Allah. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menghadirkan kewaspadaan adalah dengan waspada kepada orang-orang munafik. Kenapa diwaspadai? Baik ya orang lain yang munafik atau diri kita yang munafik. Sebelum orang munafik, diri kita sendiri, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna minan nifaq. Aku jumpai 30 sahabat
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya takut munafik, Pak. Takut menjadi munafik, takut kena penyakit yang namanya nifaq. Setelah kita membaca manaqibnya Ibnu Abi Mulaikah, maka saya lihat di antara guru-guru besar beliau adalah sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Di antaranya ibunda kita Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Di antara guru beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara guru beliau Anas radhiyallahu anhu yang banyak meriwayatkan hadis, yang 10 tahun melayani Nabi. Semuanya itu takut munafik, Pak. Bahkan dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang cerdas, 5 pendapatnya lebih dulu dari turunnya wahyu. Iblis saja takut dengan Umar. Apa kata Nabi? Ya Umaru fa inna iblisa yakhafu minka. Umar, iblis itu takut kepadamu. Masya Allah, Pak. Jadi kalau iblis keluar ketemu Umar, iblis yang lari, Pak. Coba, Pak, kalau di Jatisari malam Jumat Wage ada orang namanya Umar ketemu iblis, yang lari siapa, Pak? Itu saja takut dengan nifak, Pak. Datang kepada intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Hudzaifah, nama-nama munafik yang kamu simpan itu ada enggak nama saya? Sebenarnya Hudzaifah tidak boleh membocorkan, ya. Tapi karena Umar, Pak. Umar kalau sudah mau punya kemauan kira-kira apa, Pak? Umar bin Khattab kalau punya kemauan apa, Pak, kira-kira? Ya, akhirnya pergi Umar, sudah nggak ada, nama kamu nggak ada. Baru tenang, Pak. Jadi kalau sahabat terbaik saja takut, waspada dirinya menjadi munafik, apalagi saya, apalagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang menjamin karena nama kita tidak ada dalam Quran dan Sunnah, Pak. Seandainya Bapak atau saya atau yang lainnya jadi orang yang pintar, doktor, profesor, ahli tata negara, Pak, ahli ilmu fikih, ulama atau ilmu apa saja, namanya manusia, Pak. Saya manusia, Bapak manusia, Pak. Saya, Bapak ini hafidzakumullah, orang Indonesia, matanya putih atau hitam, Pak? Putih hitam. Begitu kamu saya kasih tugas, saya gaji sebulan ratusan juta, syaratnya kamu jangan sampai membela umat Islam. Duit ratusan juta di depannya, Pak. Kira-kira mata tokoh, mata pakar begitu melihat duit, matanya tetap atau berubah menjadi apa, Pak? Loh, Bapak kok jawabnya sama, tadi ada janjian nggak, Pak, kira-kira? Ya, Pak, ini kenapa saya ngasih contoh seperti ini? Sebenarnya orang yang cerdas nggak usah ada contoh seperti ini, tapi sebagian masyarakat perlu dikasih contoh seperti itu. Karena di dunia ini masih banyak orang yang melihat kebenaran bukan dari Quran dan Sunnah, tapi melihat kebenaran dari dari manusianya, tokohnya, ormasnya. Itulah jadi ukuran kebenaran. Padahal manusia adalah manusia. Makanya kita harus waspada dari munafik. Ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Munafikun tadi ayat 4? Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka adalah al-aduwwu, musuh kamu yang sebenarnya. Bapak Ibu, dalam kitab Nahwu, mubtada khobar, mubtada itu memang harus ma'rifat, tapi khobarnya mubtada itu tidak harus ma'rifat, cukup isim nakirah. Seperti Zaidun qaimun, tidak usah Zaidun al-qaimu. Tetapi dalam ayat ini kedua-duanya ma'rifat, Pak. Mubtada'nya ma'rifat hum karena isim dhamir itu ma'rifat, al-aduwu juga isim ma'rifat karena ada al. Maka ulama mengatakan seolah-olah musuh kamu yang sebenarnya itu orang munafik.
Bukankah kafir itu musuh? Iya, tapi kalau kafir kan jelas, Pak. Belanda jajah Indonesia, santri dan ulamanya melihat kafir Belanda itu jelas, Pak. Melihat kafir Belanda itu jelas atau samar, Pak? Jelas. Tapi kalau kafirnya ya orang munafik di KTP pura-pura Islam, tapi menjadi anteknya Belanda, Pak, saya bertanya, Belanda dari Amsterdam, dari Rotterdam, dari Delft, yang negaranya sempit begitu, bisa menjajah Indonesia yang besar ini, berapa hari, Pak, yang sering saya ulang? Itu karena Belanda kuat, tentaranya banyak, atau antek-antek bangsa ini yang banyak, yang ngasih tahu kiai itu ada di sana, pesantrennya ada di sana, bunuhlah dia, bakar pesantrennya. Itu yang tahu Belanda atau antek-anteknya? Anteknya orang mana, Pak? Kulitnya apa? Hah? Makanya Allah katakan humul aduwu, mereka itulah musuh kamu yang sebenarnya. Tetapi Allah tidak menyuruh membunuh, tetapi menyuruh cukup waspada. Fahdharhum, ya, maka waspadalah kepada mereka, waspadai mereka. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ya tapi kok Ustaz, kok umurnya panjang, gak mati-mati ya? Maka apa kata Allah? Qatalahumullah, semoga Allah sendiri yang membunuhnya. Allah sendiri. Kenapa tidak boleh umat Islam? Contohnya seperti Nabi SAW, Pak, gembong munafikin, siapa namanya, Pak? Yang sering kita ulang-ulang, BMI, Bapak Munafikin Internasional. Siapa, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu seandainya datang ke Indonesia masih hidup, Pak, kemudian ceramah, banyak orang tertarik gak, Pak? Orangnya Arab, putih, ganteng, saking pinternya, Pak, belum pernah kuliah, sudah lancar bahasa. Karena enggak ibu-ibu minta selfie foto bersama? Tertarik enggak kira-kira, Pak, sebagian anak bangsa? Kenapa tidak dibunuh saja? Padahal gembong munafik mengadakan makar bersama Yahudi untuk membunuh Nabi. Bahkan anaknya sendiri mengatakan, ya Rasulullah, biar saya saja yang membunuh bapak saya, karena dia musuh Allah, musuh Rasulullah. Jangan sampai yang membunuh teman saya. Nanti kalau teman saya atau sahabat bunuh bapak saya dendam, akhirnya saya membunuh teman saya sendiri. Akhirnya yang terjadi, seorang muslim bunuh orang Islam gara-gara bunuh orang kafir. Udah ya Rasul, saya saja sendiri yang membunuhnya. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Kenapa Nabi kok tidak membunuh dia padahal munafik? Ulama sirah nabawiyah mengatakan likaila yuqala inna Muhammadan qatala sahibahu, agar tidak dikatakan, kalau bahasa sekarang, agar tidak ada opini bahwa Muhammad tega-teganya membunuh temannya sendiri. Kenapa disebut temannya? Karena dia juga ngakunya agamanya. Paham, Pak? Makanya dalam berdakwah hati-hati, jangan sampai kita diadu domba dengan orang munafik. Akhirnya nanti dunia mengatakan terjadi perang soda. Perang soda kayak terjadi di mana, Pak? Terjadi di mana, Pak? Yaman. Mana lagi, Pak? Irak. Mana lagi, Pak? Syria. Padahal di antara mereka sama-sama agamanya, tetapi yang tahu mukmin, yang tahu dia munafik siapa? Kan hanya Allah. Tapi Allah menjelaskan dalam kitab Al-Quran dan Sunnah, di antara tanda orang munafik itu adalah selalu membela orang kafir. Di antara tanda orang munafik, walaupun mengaku beragama Islam, kalau berjanji, kalau berbicara, kalau diberikan amanat, kalau sholat subuh dan sholat isya, kalau sedekah, paham, Pak? Itu kan Allah semuanya ngasih petunjuk. Tidak boleh kita membunuhnya karena agamanya Islam, tetapi cukup puas. Dah,
Jadi Bapak kalau seandainya ada orang pintar, penceramah pintar, tapi ada tanda-tanda dia orang munafik, Bapak datangkan untuk ceramah di sini, Pak? Hah? Waspada, betul. Terakhir, Pak, di antara cara Allah menghadirkan kewaspadaan adalah dengan al-murabatah, berjaga-jaga di perbatasan negara kita, negaranya umat Islam, agar orang kafir tidak masuk menyerang, agar orang kafir tidak masuk ke negeri kita mengambil kekayaan negara, kekayaan rakyat, dibawa pulang ke luar negeri. Itu dari mana Pak kita tahu? Dari penutup surat Ali Imran. Surat nomor berapa Pak? 3 ayat terakhir. Berarti ayat berapa Pak? 200. Mari kita baca Pak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran, dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menang, agar kalian beruntung, agar kalian berjaya, agar kalian sukses. Itu diantara makna falah Pak, atau tuflihun. Berarti ternyata ya Pak, bela negara, menjaga negara, ya ibadah, agar negara ini tidak dirampas oleh bangsa lain. Kewajiban tentara saja atau kewajiban seluruh umat Islam Pak? Kewajiban saya, kewajiban bapak, kewajiban ibu, kewajiban anak kita. Bukan hanya kewajiban TNI, tapi kewajiban setiap anak bangsa, terutama kaum muslimin. Pak, ceramah begini nih, bagusnya ceramah di akademi apa Pak? Bela negara. Jadi umat Islam terdepan dalam menjaga negara. Ini cuma semboyan atau sejarahnya begitu Pak? Pak, yang ngusir Belanda itu orang kafir atau orang Islam? Kira-kira masuk akal nggak? Ngusir Belanda, agamanya sama dengan Belanda. Masuk akal nggak Pak? Pak, siapa yang ngusir Belanda? Orang Islam. Tapi hari-hari ini orang Islam dimanjakan, dikasih kesempatan merdeka semerdeka-merdekanya dalam menjalankan syariat Islam, atau sebagian ada yang curigai Pak? Saudara sekalian, umat Islam terdepan dalam membela negara, karena Allah memerintahkan warobitu, dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan. Masya Allah. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kewaspadaan. Melalui Quran dan Sunnah ini kita berdoa kepada Allah agar kita semua, anak kandung kita, anak bangsa ini, negara yang kita cintai, NKRI yang kita cintai karena Allah ini, semoga dijaga oleh Allah dari bahaya dunia dan bahaya akhirat. Bapak sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan pengajian kalau sudah amin, biasanya jamaahnya sudah capek Pak ya. Kita tutup dengan kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.